Pasukan khusus Rusia tangkap nasionalis Ukraina yang siksa tentara Rusia. Hurrah! Pasukan khusus Rusia menangkap dan menahan nasionalis Ukraina yang melakukan penyiksaan tentara Rusia yang tertangkap dalam pertempuran. Informasi ini disampaikan Ketua Komite Pertahanan Duma Negara, Vladimir Samanov, dikutip laman media Sputnik News. Sejumlah laman media Rusia sebelumnya mempublikasikan video viral media sosial yang menunjukkan sejumlah warga Ukraina bersenjata menyiksa dan menembak tentara Rusia yang ditangkap. Video direkam anggota kelompok itu dan disebarluaskan sebagai kampanye perang. Pemerintah Ukraina menyatakan perilaku seperti itu tidak dapat diterima dan berjanji menyelidiki masalah tersebut. Kegembiraan mereka yang menyiksa prajurit kami tidak berlangsung lama. 3 hari setelah video penyiksaan muncul, pasukan khusus kami menangkap ini. Sekarang mereka memohon belas kasihan, kata Sparanov. Anggota parlemen tidak menyebut nama orang Ukraina yang ditangkap, hanya mengatakan 2 hari dari mereka anggota radikal kelompok penggemar klub sepak bola Ukraina Metalis. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengkonfirmasi klaim anggota parlemen tersebut. Video menggambarkan beberapa orang Ukraina, baik anggota angkatan bersenjata atau batalion nasionalis, memperlakukan dan menyiksa tentara Rusia, beredar di dunia maya selama berhari-hari. Beberapa prajurit Rusia tertembak kakinya dan dibiarkan tanpa bantuan medis. Menurut rekaman itu, para prajurit ditangkap selama operasi militer khusus yang diluncurkan Moskow di Ukraina pada 24 Februari. Komite Investigasi Rusia memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut, di mana setidaknya 8 tentara Rusia yang ditangkap tewas setelah disiksa. Wilayah ini telah menderita serangan dan pembunuhan tanpa henti oleh pasukan Ukraina dan para militer nasional selama bertahun-tahun. Menteri Dalam Negeri DPR mengambil bagian dalam upacara kecil itu dan berbicara dengan penduduk setempat yang selamat dari bentrokan sengit di daerah ini. Mereka menyambut pasukan DPR dan mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky penuh kebencian di depan kamera. Anggota batalion Azov menyamar warga sipil. Wartawan Rusia yang berada di Mariupol mengatakan kelompok Azov meninggalkan pangkalan di Mariupol secara terorganisir. Mereka diduga menyamar sebagai warga sipil biasa. Pangkalan batalion Azov umumnya berada di tengah bangunan tempat tinggal warga. Rekaman dari ruang bawah tanah sebuah sekolah di Mariupol, markas militan Azov, menunjukkan banyak amunisi yang ditinggal mereka. Ada peluru 152 mm dan banyak RPG dan senapan mesin. Korban dikuburkan seadanya di tepi jalan. Di sisi lain, Mariupol menghadapi bencana kemanusiaan yang hebat. Warga sipil terbunuh di hampir semua wilayah tengah. Mereka dimakamkan seadanya di halaman bangunan atau di tepi jalan. Pasukan Rusia dan DPR memberikan bantuan kemanusiaan di daerah di bawah kendali mereka, namun masih banyak warga sipil yang diblokade di distrik lain. Orang-orang bergegas keluar dari tepi kiri dan kanan sungai Dnieper. Militan juga berusaha keluar dari kota berkedok warga sipil. Situasi di Mariupol tetap tegang. Pasukan gabungan DPR dan Rusia secara perlahan bergerak maju dari arah timur dan barat di distrik pusat kota. Sementara pasukan Rusia berusaha memastikan evakuasi warga sipil yang diserang, pasukan nasionalis Ukraina menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Beberapa orang mengklaim tentara Rusia yang ditangkap sudah terluka, namun di akhir video tentara Ukraina menembak semua tahanan yang baru tiba di kaki mereka. Banyak dari mereka yang sekarat karena syok karena kesakitan di depan kamera. Semua ini direkam tentara Ukraina. Mereka telah memperlakukan prajurit yang ditangkap dari pasukan pertahanan diri Donbas dengan cara yang sama selama 8 tahun sebelumnya. Palestina kini tegas dan gak kasih ampun Israel. Palestina memperingatkan Israel untuk tidak membawa pengungsi Ukraina ke tepi barat di tanah Palestina.
Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh memperingatkan Israel agar tidak membawa pengungsi Ukraina ke pemukiman Israel di tepi barat, khususnya pengungsi Yahudi Ukraina. Dia menuturkan Israel mengeksploitasi krisis Ukraina untuk memindahkan pengungsi Ukraina ke pemukiman baru di Palestina. Hal itu disampaikan Shtayyeh menyusul adanya laporan tentang kedatangan orang Ukraina ke pemukiman di tepi barat. Dia juga menyerukan di akhirnya standar ganda internasional dalam menangani situasi di Ukraina dan juga Palestina. Israel, kekuatan yang menduduki tanah kami, mencuri kemampuan kami, menghabisi kami, menangkap dan mengintimidasi rakyat kami, tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang perdamaian di dunia, sedangkan mereka menduduki tanah kami dengan paksa, tutur dia seperti dilansir Al-Sharq Al-Awsat pada Selasa kemarin. Pada tahun 2021, pasukan Israel melarang lebih dari 10.000 warga Palestina bepergian di bawah tindakan sewenang-wenang. Dia menyebut itu merupakan hukuman kolektif yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga Palestina. Shtayyeh juga mendesak masyarakat internasional membantu mengakhiri pelanggaran Israel. Selain itu, menyerukan Uni Eropa dan PBB untuk campur tangan untuk menghentikan kondisi yang dikenakan pada masuknya sarjana internasional ke universitas-universitas Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, keluarga asal Ukraina yang melarikan diri dari perang tinggal di pemukiman di tepi barat Palestina, termasuk Yitzhar, benteng bagi para ekstremis yang biasanya menyerang warga Palestina dan juga properti mereka. Sejak awal perang Ukraina, Israel menyambut kedatangan pengungsi dari Ukraina. Kepada Dewan Pemukiman Regional di tepi barat utara, Yossi Dagan mengatakan Dewan membuka pintu dan hati bagi orang Yahudi Ukraina. Hal itu dengan tegas tidak dapat diterima Palestina, ungkapnya.